Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah pengembangan perangkat materi uji kompetensi berbasis KKNI untuk meningkatkan kualitas uji kompetensi. Kali ini saya membahas untuk SKL Membatik Jenjang 3 dari LSK Membatik oleh Adik Triana. Pengembangan dari SKL Membatik Jenjang 3 yaitu pembuat batik tulis dan cap dengan pewarna sintetis atau ramah lingkungan, yaitu komponen materi uji kompetensinya adalah rubrik penilaian, form penilaian, kisi-kisi soal praktek UJK, contoh soal teori, dan contoh soal praktek. Penerapan pada LSK Membatik yaitu pada SKL Jenjang 3 pembuat batik tulis dengan pewarna sintetis atau ramah lingkungan. Ini dibuat pada tahun 2020. Tujuan penyusunan SKL itu yaitu menjadikan pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta, menjadi acuan dalam pengembangan kurikulum kursus dan pelatihan membatik, menjamin kualitas, kesetaraan, dan pengakuan kompetensi lulusan di tingkat nasional maupun internasional. Pada profil lulusan di SKL ini yaitu program kursus dan pelatihan membatik ini memiliki penguasaan pengetahuan operasional lengkap dan kemampuan kerja, serta memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang pembuatan batik tulis dan cap dengan pewarna sintetis atau pewarna ramah lingkungan jenjang 3. Lulusan program ini mampu menghasilkan batik yang pekerjaannya meliputi sebagai berikut. 1. Mampu menentukan proses dan bahan pembuatan batik yang digunakan. 2. Mampu melakukan proses morden pada kain mori sebelum dibatik. 3. Mampu melakukan proses jiplak pola batik tulis. 4. Mampu melakukan proses pencantingan menggunakan canting tulis dan cap. 5. Mampu melakukan pencelupan dan pencoletan dengan pewarna sintetis atau pencelupan dengan pewarna ramah lingkungan. Yang keenam, mampu melakukan proses mopok atau nembok untuk membuat variasi warna. Yang ketujuh, mampu melakukan pelepasan malam dengan teknik lorot, mampu menguasai prinsip-prinsip pengetahuan konsep umum dan operasional yang lengkap pada pembuatan batik tulis dan cap dengan pewarna sintetis atau pewarna ramah lingkungan. Yang kesembilan dan terakhir adalah bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain. Nah, struktur kompetensi yang ada pada SKL itu dirinci dalam 3 komponen, yaitu salah satunya adalah unit kompetensi, seperti misalnya menentukan proses dan bahan pembuatan batik. Kedua adalah elemen kompetensi. Bagian dari unit kompetensi itu misalnya membuat lembar rencana kerja. Dan yang ketiga adalah indikator kelulusan. Ukuran keberhasilannya, misal ketepatan menentukan bahan mori sesuai dengan desainnya. Setelah di SKL tadi, kita membuat kemudian itu yaitu rubrik penilaian, di mana rubrik penilaian ini akan terdiri dari elemen kompetensi, indikator kelulusan, dan komponen penilaian. Rubrik penilaian merupakan tabel penilaian struktur yang mencakup yaitu alat kontrol kualitas uji kompetensi untuk memastikan bahwa penilaian objektif dan terstandar. Dilihat dari unit kompetensi, contohnya adalah menentukan proses dan bahan pembuatan batik, memindahkan pola batik, melakukan pencantingan, pengecapan, pewarnaan, mopok, dan pelorodan. Menghasilkan karya batik sesuai standar, membersihkan, dan merawat peralatan. Kemudian di elemen kompetensinya, rinciannya lebih spesifik dari tiap unit dengan contoh adalah mengerjakan pencantingan dengan canting tulis. Pada indikator kelulusannya, tolak ukurnya yaitu keberhasilan peserta pada saat ketepatan urutan proses pencantingan. Sedangkan di komponen penilaian, rincian aspek yang dinilai seperti prosedur kerja, hasil akhir, penggunaan APD, dan kebersihan. Kriteria yang dimasukkan di rubrik penilaian adalah kriteria skor, di mana 2, 1, 0 itu adalah kalau jika 2 berarti memenuhi semua kriteria. Jika 1 berarti sebagian terpenuhi. Jika nilainya 0 berarti tidak memenuhi kriteria semua.
Sedangkan bobot setiap unit kompetensi menunjukkan proporsi kontribusi terhadap kelulusan. Contoh misalnya pada unit kompetensi 7 menghasilkan karya batik, bobot 50 berarti dianggap paling dominan. Sedangkan pada unit kompetensi 6 proses pembuatan batik, bobotnya hanya 24. Jadi tengah-tengah. Pada unit kompetensi 2 perencanaan bahan dan proses, bobotnya hanya 13, berarti itu yang dianggap paling kecil nilainya. Setelah rubrik penilaian, kita masuk ke form penilaian. Nah, ini adalah contoh dari form penilaian, di mana di sini ada indikator kelulusan dan komponen penilaian, kriteria skor, skor perolehan, bobot, dan nilainya. Salah satu keunggulan utama form ini adalah mekanisme adaptif berdasarkan jenis pewarna yang dipilih peserta. Peserta diberi kebebasan memilih antara pewarna sintetis atau pewarna ramah lingkungan, atau biasa dikenal dengan alami. Dan form ini secara eksplisit memandu penguji untuk hanya menilai komponen yang relevan sesuai dengan pilihan tersebut. Komponen pewarna sintetis ditandai dengan warna merah, sedangkan komponen pewarna alami berwarna hijau. Ini menunjukkan bahwa sistem penilaian tidak kaku, melainkan fleksibel terhadap pilihan teknis peserta selama tetap berada dalam koridor standar kompetensi yang ditetapkan. Hal ini juga mendorong keberlanjutan lingkungan karena memberi ruang bagi peserta yang ingin mengembangkan batik dengan bahan alami. Secara substansi, form ini mencakup seluruh siklus proses membatik, yaitu perencanaan ada pada di unit kompetensi 2. Di situ peserta membuat rencana kerja, menentukan bahan mori, jenis pewarna, teknik, dan urutan prosesnya. Sedangkan persiapan dan eksekusi teknis itu terdapat di unit kompetensi 5 dan 6 untuk menjiplak pola pencantingan, pengecapan, pewarnaan dengan teknik celup dan colet, mopok, dan juga pelorodan. Pada hasil akhir, unit kompetensi 7, kualitas visual, ketepatan teknik, kebersihan garis, konsistensi warna, dan keutuhan kain, serta penutupan proses pada unit kompetensi 8, pembersihan area kerja, perawatan alat, dan pengelolaan limbah sesuai prinsip K3, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Form ini juga menekankan dimensi profesionalisme, termasuk penerapan APD secara konsisten di setiap tahapan berisiko, seperti pada pencantingan, pengecapan, pewarnaan, dan pelorodan, yang menunjukkan bahwa kompetensi teknis tidak berdiri sendiri, melainkan harus diiringi dengan tanggung jawab etis terhadap keselamatan diri, rekan kerja, dan lingkungan. Selain itu, penilaian terhadap jumlah variasi canting tulis dan cap, serta kekayaan isen-isen minimal 10 karakter mencerminkan bahwa lulusan jenjang 3 diharapkan tidak hanya mampu mengerjakan batik, tetapi juga menguasai kekayaan estetika dan teknik tradisional sebagai bagian dari pelestarian budaya tak benda UNESCO. Dengan demikian, form scoring ini bukan sekedar lembar penilaian, melainkan cermin utuh dari filosofi kompetensi nasional, terstandar, terukur, berbasis KKNI, menghargai keberagaman teknik, menjunjung etika profesi, dan berkomitmen pada pelestarian budaya serta keberlanjutan lingkungan. Keberadaannya menjamin bahwa setiap sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh LSK benar-benar mencerminkan kemampuan nyata, bukan sekadar formalitas, sehingga lulusan membatik jenjang 3 memiliki kredibilitas tinggi di mata industri, pasar, dan masyarakat global. Nah, ini yang terakhir adalah kisi-kisi uji kompetensi. Kisi-kisi ini sebagai contoh jika akan melakukan uji kompetensi pada level 3. Jadi, apa aja sih yang harus disiapkan, tahapan, prosesnya, pewarna yang disiapkan di sini dijelaskan dengan sangat jelas sekali. Jadi, minimal para TUK itu memiliki 3 jenis canting tulis dan 3 jenis canting cap. Jadi, disesuaikan dengan apa yang akan dituju pada hasil akhirnya. Misalnya permintaan klien pada saat ini adalah selendang, gitu kan? Atau misalnya dia maunya bikin kerudung batik,
atau misalnya dia mau bikin kain batik. Jadi semua kisi-kisi uji kompetensi ini adalah rangkuman dari SKL yang ada turunannya. Ini adalah contoh pada kisi-kisi UJK praktek batik level 3. Proses batiknya adalah batik tulis dan cap, dan pada satu kain yaitu area batik tulis dan satu area batik cap. Pada area batik cap dapat ditambahkan motif taburan atau tanahan batik tulis atau yang biasa disebut dengan isen-isen. Sekian, terima kasih materi dari saya. Jika teman-teman mau tahu lagi tentang LSK membatik atau semua tentang uji kompetensinya, boleh diikuti channel YouTube kami yaitu LSK Batik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.